Ya, selamat siang. Sudah makan semua? Yang belum makan? Udah semua? Wih, haleluya. Hah, belum? Oh ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan sesi kita sesudah tadi workshop, hahaha, bingung-bingung gitu ya, nggak apa-apa. Nanti semoga alat-alat bantu itu benar-benar bisa bikin kita punya program pendampingan juga lebih oke ya. Nah, hari ini saya mau share tentang murah hati berbagi. Apa yang akan kita lakukan di sesi ini? Yang pertama saya share dulu beberapa hal dan untuk teman-teman beberapa pendamping yang mungkin sudah berbulan-bulan sama bergabung di program ini, udah sering dengerin saya juga ngobrol-ngobrol gitu ya. Ada beberapa hal yang sebenarnya saya sudah pernah bawakan, tapi nanti kita akan coba gali lagi lebih dalam begitu ya. Jadi nanti saya akan share, lalu yang kedua saya akan minta teman-teman semua bawa handphonenya. Ada yang ketinggalan? Ada yang dijual? Jangan ya. Nanti saya mau minta teman-teman untuk menulis gitu ya. Pakai handphone aja. Lalu kemudian nanti saya mau mengajak teman-teman untuk berbagi juga. Nah, kita mulai. Berbagi iman, berbagi hidup. Tunggu, ini kayaknya kebanyakan. Enggak ya? Oke. Pemuritan adalah tentang berbagi hidup. Kemarin saya juga sempat share di sesi saya gitu ya. Pemuritan itu tentang berbagi hidup. Tuhan Yesus ketika memuridkan murid-muridnya, diajak, ayo datang. Hidup sama saya. 12 murid hidup bareng 3 tahun, 3,5 tahun pelayanan bareng kesana kemari bersama begitu ya. Berbagi hidup. Dan kemudian ini ada sebuah pernyataan yang tampaknya banyak orang kira ini tidak benar. Orang muda yang ada dampingi itu sebenarnya tertarik dengan pengalaman hidup Anda bersama Yesus. Banyak orang kira, cerita saya kan cuma begini-begini aja, nggak asik gitu ya. Mereka kira, aduh ini kan cuma cerita tentang, aduh Tuhan, belum makan siang Tuhan, lapar nggak keburu. Terus tiba-tiba ada teman datang, kucuk, bro, nih ada donat mau nggak? Kelebihan nih belinya jadi nggak habis. Terus tiba-tiba kita menganggap, kita kira dia yang baik. Padahal ternyata itu adalah Tuhan yang baik. Baru bilang, aduh lapar nih. Tiba-tiba ada yang datang kasih makanan. Itu penyelenggaraan Tuhan bukan? Penyelenggaraan Tuhan. Dan momen-momen seperti itu kita kira kalau kita bagikan itu ke adik-adik yang kita dampingi, cupu banget gitu ya. Masa Tuhan cuma bisa ngasihnya donat gitu ya. Daging napa kan gitu ya. Ngelunjak pengennya apa gitu. Kita kira cerita kita dengan Kristus itu nggak menarik. Padahal semua orang muda, dan sebenarnya bukan cuma orang muda ya. Kita semua pasti ingin ketemu Yesus. Ingin dalam hidup kita tuh kita ketemu pribadi Yesus. Dan saya yakin teman-teman, Bapak, Ibu, Romo, Suster, semua nih kakak-kakak pendamping pasti punya pengalaman hidup bersama Yesus. Pasti ada. Mungkin yang satu bisa bangkitin orang mati, oke lah ya gitu ya. Tapi mungkin yang satu sesederhana yang tadi gitu, tiba-tiba ada kebaikan-kebaikan yang kita terima. Tapi semua orang pasti ingin bertemu dengan Yesus. Dan kita kebagian peran apa? Kita kebagian peran membagikan cerita itu kepada orang-orang yang kita dampingi. Nah, kisah hidupmu akan mengubah hidup orang muda. Karena pengalaman Kristus itu seringkali banyak orang muda itu cuma taunya tuh dari cerita kitab suci. Oh, diceritakan waktu masih Bia
atau PIA ya di beberapa tempat, bina iman anak, pendalaman iman anak. Oh diceritain berbagai macam cerita kitab suci, oh keren ya, oh Tuhan bisa begini ya, Tuhan bisa begitu ya, wah hebat ya. Tapi kemudian ketika dia bertumbuh dewasa, dia merasa kok beda ya kisah kitab suci sama kisah hidup saya. Nah cerita kita, pengalaman hidup kita sama Yesus itu bisa mengeluarkan Kristus keluar dari kitab suci masuk ke hidupnya dia. Maka kita gak boleh pelit. Bermurah hatilah, bagi cerita kamu ke teman-teman, ke orang-orang yang kita dampingi, kepada siapapun. Ceritain itu. Karena itu yang membantu mereka, wah ternyata Yesus bukan cuma dongeng. Yesus bukan cuma tokoh yang kesannya fiktif, tokoh yang kayaknya cuma ada di dalam buku, sekali-sekali saya nonton di TV, di YouTube, tapi ya udah. Cerita kamu bisa menginspirasi mereka. Nah, jadi jangan pelit, bermurah hatilah. Untuk itu, ada orang yang membuat peraturan 3 menit, biar ketika kita sharingnya tuh nggak panjang, lebar, tinggi begitu ya, sampai ampun-ampunan gitu, sampai iya jadi kita mulai jam makan siang, sekarang udah jam makan malam gitu ya, sebaiknya kita ngapain ya gitu ya, jangan gitu ya. Dulu saya pernah mendapatkan cerita dari seorang teman, dia bilang begini, suatu hari dia tergerak untuk kebetulan dia kampusnya di sini pada saat itu. Rumahnya dia itu ada ini Jakarta Barat, rumahnya ada di Jakarta Timur, jauh dari sini. Dia lumayan berasal dari keluarga yang berada, dia punya mobil. Pagi hari ketika dia bangun tidur, dia ngerasa Tuhan menggerakkan dia. Enggak, kamu ke kampus tidak naik mobil, kamu naik bus, naik angkutan umum. Oke, dia pergi naik bus. Tapi dia nggak tahu Tuhan mau ngomong apa gitu. Kenapa Tuhan seperti mendorong dia dalam hatinya kayak, males bawa mobil, udah naik bus aja gitu ya. Ternyata di dekat stasiun lagi halte di sini begitu ya. Jadi dia tinggal 1 halte lagi, dia mau turun, di halte sebelumnya ada teman SD-nya naik ke bus yang sama. Di situ dia langsung nyadar, nah inilah kenapa Tuhan minta saya untuk ada di bus ini. Dia langsung datengin temennya, diajak ngobrol, apa kabar, begini-begini. Terus temennya ngobrol, dan dia merasa, oke, aku harus share kebaikan Tuhan ke temen ini. Ini kisah nyata, sekarang manusianya udah pindah hidup di Australia, dan dia cerita itu, dan pada saat saya dengar itu dulu, gila ya. Gitu ya cara Tuhan ya menggerakkan anak-anaknya gitu ya. Ketika ada orang yang membutuhkan cerita kebaikan Tuhan, dia bisa mendorong orang-orang lain untuk share, berbagi. Menggerakkan hati-hati orang agar mereka bermurah hati untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini teman saya ini gak tahu efeknya apa. Untuk apa dia cerita ke temennya ini tentang kebaikan Tuhan, sampai hari ini dia gak tahu. Karena akhirnya dia gak nanya gitu. Ya masa kita nanya, jadi kemarin gue cerita, apakah hidup lu jadi lebih baik? Kan aneh juga ya nanya begitu ya. Jadi akhirnya ya udah, tapi dia cuma mengikuti dorongan Tuhan. Tuhan merasa, oke kamu begini, kamu begitu, tuh, teman kamu tuh. Ajak dia ngobrol. Ya udah, ikutin. Waktunya mepet, pendek, cuma 1 halte, kurang lebih 3 menit. Kalau baik mungkin 5 menit, tapi sedikit sekali. Jadi kita coba kita buat kerangka dalam kisah kita gitu ya, sehingga jadi hanya 3 menit. Standarnya, sederhananya kita bagi 3, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Cerita sebelum aku ketemu Tuhan, aku tuh gimana sih? 1 menit lagi ketika aku mengalami sesuatu, pergumulan dengan Tuhan, pemulihan dari Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan tuh kayak apa sih? Lalu 1 menit lagi
Sesudah itu semua, hidupku berubah menjadi seperti apa. Contohnya seperti itu. Jadi ada pembukaan, ada isi pesan utamanya, lalu ada closingnya juga gitu. Dan saya kira teman-teman yang pernah belajar public speaking misalnya berdiri di depan, bicara di depan gitu ya. Ini kan tanda kutip standar gitu ya. Tapi seringkali yang kita suka lupa waktunya. Jadi, saya sudah ngomong tentang pembukaannya, udah cocok nih. 30 menit berlalu gitu ya. Lalu isinya, saya lagi ngomong nih, a few moments later, kan gitu ya. Tiba-tiba 3 jam berlalu gitu. Jangan. Buat ceritanya sesingkat mungkin, dan nanti akan ada beberapa tips lain gitu ya. Kita harus punya gudang cerita sebenarnya, seperti itu. Jadi ini gambaran umumnya, ini panduan umum, buatlah ceritamu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, lebih sederhana, lebih to the point, tapi enggak mengurangi detail-detail yang sebenarnya perlu ada. Kita lihat beberapa hal lagi. Kesaksian bisa bersifat umum, tapi juga bisa bersifat spesifik, sesuai topik pembicaraan gitu ya. Siapkan kisah Anda, tuliskan garis besarnya. Jadi tulis dulu garis besarnya gitu. Lalu pusatkan pada kisah Kristusnya. Jangan pada pergumulannya, tapi pada kisah Kristusnya. Dan sesudah itu pada cerita hidup kamu berubah karena Kristus itu menjadi seperti apa. Karena banyak orang lupa bagian yang terakhir sehingga seperti tidak ada harapan. Oh ternyata hidup di dalam Kristus dan hidup tidak bersama Kristus nggak ada bedanya. Nah seringkali kita lupa yang itu. Doa adalah persiapan berbagi hidup yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Kalau kita baca kitab suci, berkali-kali Tuhan Yesus sebelum mengajar, sebelum khotbah di bukit, dia menyepi dulu, dia masuk ke dalam doa, ke dalam relasi yang erat dengan Bapanya. Dan dari situ dia mengajar. Dan saya kira kita juga nanti boleh coba, nanti akan ada workshop singkat juga. Sebelum workshop, masuk ke dalam doa sejenak. Tuhan mau aku sharing apa? Tuhan mau aku bercerita tentang apa? Nanti mungkin suatu saat pulang dari sini ketemu teman yang didampingi, begitu ngeliat mukanya, kayak mesti cerita tentang ini deh, misalnya begitu ya. Atau pas ngeliat mukanya, Tuhan, ini saya mesti cerita apa ya ke dia ya Tuhan ya. Doa, dan kamu akan terkejut, Tuhan akan nunjukin apa yang harus kamu ceritakan. Gitu ya. Next, kita lihat beberapa tips berbagi kisah iman. Yang pertama, hindari menyombongkan diri. Kadang-kadang gak sengaja, kadang-kadang sengaja, kan gitu ya. Tapi juga ada tips juga, jangan terlalu terbiasa untuk merendahkan diri. Meskipun itu ada teknik-teknik komedi gitu ya untuk seperti ngatain diri sendiri gitu untuk menarik perhatian gitu. Sekali-sekali nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering seperti itu. Jangan gunakan jargon, ya jargon. Tahu ya jargon, istilah-istilah spesifik, jangan gitu. Jangan bilang, iya kamu tahu nggak dulu waktu itu saya memiliki konkupisensi yang sangat kuat. Apa itu? Kue basah ya gitu ya. Apa itu konkupisensi? Orang nggak ngerti gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang, iya saya punya adisi seksual, saya terikat kepada masturbasi, pornografi gitu. Orang lebih relate ya dengan kata-kata adiksi misalnya. Daripada dengan kata-kata konkupisensia. Ya itulah ya. Meskipun itu jargon benar. Gereja mengajarkan itu nggak salah gitu ya. Berikutnya, gembira. Waktu lagi sharing, waktu lagi cerita, tunjukin kalau kamu tuh joyful, gembira, penuh sukacita. Siapa sih yang pengen dengerin orang yang ceritanya, iya gua sebenarnya udah capek. Aduh, udah deh gua ambil minum aja dah gitu ya, pergi gitu.
Gembira, tunjukin kalau kamu itu hidup di dalam Kristus dan kamu penuh dengan sukacita. Karena tadi saya juga sempat share ya, emosi kita tuh bisa nular gitu kan. Jadi kalau kita gembira, kita penuh sukacita, bahkan orang yang tadinya juga lagi lemas, lagi sedih, lagi punya masalah, dia bisa juga terjangkit dengan sukacita itu. Happy, kita membawa kabar gembira, kita bukan membawa kabar sedih, duka cita, enggak gitu ya. Next. Detail. Nah, beberapa orang sangat hebat di bagian ini. Beberapa orang tuh ya, misalnya seperti Kakak Feni, mana Kakak Feni? Tahu ya Kakak Feni ya? Itu Kakak Feni tuh kalau cerita, itu tuh kapan hari saya ingat banget dia cerita nonton apa ya waktu itu ya? Conjuring atau apa gitu, film horor lah pokoknya. Terus dia, ya begini loh, begitu loh, begini loh, begitu loh, begini loh, begitu loh. Saya sampai mikir, kayaknya saya gak perlu ke bioskop gitu ya. Dia cerita panjang lebar gitu udah, oh iya iya, jadi udah tahu gitu, cuma dengerin dia ngomong aja, ya terus begini, terus begitu. Lalu lu bayangin ya di sini ada begini, ada begitu, wah asik gitu kan. Jadi kata-kata itu bisa dibuat jadi seolah-olah waktu lagi bercerita gitu ya. Seperti melukis sebuah peristiwa gitu. Sehingga si pendengarnya bisa langsung, oh kayak seolah-olah waktu dia cerita, saya ada di situ di ceritanya dia dan oh kayak begitu kejadiannya. Itu kan sangat menarik gitu ya. Jadi kita coba juga nanti kita belajar menulis, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nggak perlu langsung sangat puitis, oh betapa indahnya, enggak usah gitu ya. Tapi kita belajar gitu. Jadi bisa seperti melukiskan gitu. Nah, ini ada contoh buruk nih, misalnya nih. Teman-teman ngerasa Inspire ini seru banget gitu kan. Nanti pulang ketemu teman-teman pendamping yang belum sempat datang ke sini terus bilang, gimana kemarin Inspire Next Gen, keren gak? Terus kita bilang, iya keren banget. Udah, gitu aja. Itu contoh buruk ya kalau kita lagi sharing ya. Pasti iya makanannya enak, oh ininya begini, oh kapan lagi bisa ketemu teman-teman dari sekian seluruh penjuru Indonesia. Ah itu kan tiba-tiba ada detail-detail ya yang muncul ya. Dan detail-detail itulah yang bikin orang terpikat begitu ya. Ini tips-tipsnya. Lalu siapkan berbagai tema cerita. Mungkin ada tema pengampunan, mungkin ada tema penyelenggaraan Tuhan, panggilan, ada macam-macam gitu ya, ada banyak. Saya yakin di dalam hidup kita pasti ada banyak pengalaman dengan Tuhan. Cari pengalaman itu membawa kita kemana gitu ya. Nah, sekarang gimana cara ngumpulin ceritanya? Ada cara yang biasa dilakukan oleh teman-teman yang spiritualitasnya Ignatian. Lakukan dengan cara eksamen. Catat pengalaman eksamen, coba dilihat seperti apa pengalamannya. Ini alat bantunya ada 5 langkah. Yang pertama, kita masuk dalam doa, kita bilang Tuhan tolong aku untuk melihat pengalaman-pengalaman ini agar aku bisa lihat. Yang kedua kita bilang terima kasih Tuhan pengalaman-pengalaman ini boleh aku alami. Dan kemudian kita bilang 3, tunjukkan padaku Tuhan, show me. Tuhan mau bilang apa sih lewat peristiwa-peristiwa ini. Yang keempat, maafkan aku Tuhan kalau hari ini ternyata aku melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Lalu yang kelima kita doa lagi ke Tuhan, Tuhan besok jalan lagi ya sama aku, I need you, walk with me besok. Nah, mungkin di hari itu ada kejadian sesuatu. Coba eksamen, lihat ke dalam diri, ada pengalaman apa, lihat kejadiannya seperti apa, refleksinya seperti apa, Tuhan mau bilang apa lewat peristiwa itu. Kayak di nomor 3 itu ya, show me, tunjukkan padaku, Tuhan mau pesan apa, catat itu semua. Nanti waktu kita udah catat, kita jadi punya cerita, oh ternyata hari ini saya sombong nih. Hari ini saya dipermalukan, ternyata saya tahu ini karena kesalahan saya sendiri dan Tuhan mau saya lebih rendah hati. Misalnya begitu ya. Catat, itu jadi sebuah cerita tentang kerendahan hati misalnya. Dapat satu tema, kan gitu ya. Kalau kita lakukan tiap hari,
1 tahun kita dapat 365 cerita. Karena setiap hari pasti ada pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar perhatikan dan benar-benar refleksikan. Ini cara satu. Saya bagi 2 cara aja dulu gitu ya biar sederhana. Dan cara yang kedua biar gak kebanyakan dan gak kepusingan nanti gitu ya. Cara yang kedua adalah dengan cara 5W1H standar. What, where, why, when, who, how, begitu ya. Dan judulnya, kamu tidak kekurangan cerita. Seringkali misalnya nih, orang ditanya, sharing dong tentang kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita gak bisa sharing karena cerita kita kebanyakan. Jadi gak tahu, aduh yang mana ya. Dan terus kita mikir, aduh tapi kalau saya cerita yang ini nanti cupu banget ya. Nanti kalau saya cerita yang itu, dia gak percaya lagi kemarin saya baru bangkitin orang mati. Nanti kalau yang kayak begini, waduh gitu ya. Banyak orang lah punya pikiran aneh-aneh gitu ya. Seringkali kita masalahnya bukan gak punya cerita. Cerita kita kebanyakan. Makanya tadi contohnya coba dibagi per tema misalnya gitu ya. Nah kalau yang 5W1H, yang pertama adalah catat peristiwa yang menggerakkan emosimu setiap hari. Hari ini, waduh, ada rasa sukacita. Kenapa? Hari terakhir, mau pulang, ketemu orang-orang yang saya cintai di rumah, ada rasa sukacita. Tapi juga ada rasa sedih, ya akhirnya mesti pulang, padahal baru berteman dengan 400 orang baru nih, baru kenal, asik, seru. Nah, ada emosi ya yang bergejolak ya dalam hati ya. Nah, catat itu, perasaan apa sih yang bergerak dalam hati kamu? Lalu kemudian dijabarin aja. What and how? Apa sih yang terjadi sehingga kamu merasakan itu? Gimana sih kejadiannya? Makanya kamu merasakan itu. Lalu kemudian when and where, di mana, kapan? Oh pagi-pagi pas lagi doa pagi, oh pas lagi mandi, apapun gitu ya. Lalu kemudian misalnya contohnya dengan siapa atau siapa yang terlibat di dalam kejadian itu. Why? Kenapa ya? Mulai tanya gitu, Tuhan kenapa ya begini ya? Kenapa ya begitu ya? Kok aku bisa merasakan ini ya? Kok aku merasa itu ya? Dan refleksikan, apa sih pesan Tuhan gitu ya, lewat emosi yang bergerak ini pada hari ini. Jadi mau pakai cara eksamen ya boleh, mau pakai cara wartawan 5W1H ya boleh. Dan saya yakin gak ada satupun dari kita yang kekurangan cerita. Saya yakin kita sebenarnya kelebihan cerita, cuma kita bingung mana yang saya mesti bagikan gitu. Karena jangan-jangan kita punya pikiran yang tadi, aduh gak bagus nih ceritanya. Semua cerita pengalaman dengan Tuhan itu indah. Paus Fransiskus, sekali lagi Evangelii Gaudium. Setiap umat Kristiani ditantang saat ini dan di sini untuk secara aktif terlibat dalam evangelisasi. Memang siapapun yang sungguh-sungguh telah mengalami kasih Allah yang menyelamatkan, tidak memerlukan banyak waktu atau pelatihan lama untuk bergerak keluar dan mewartakan kasih itu. Dan saya setuju, ini benar banget. Makanya saya yakin kita semua pasti punya banyak cerita. Orang yang udah pernah merasakan kasih Allah yang otentik, dan saya yakin kita semua di sini begitulah. Kalau ada yang merasa, aduh tapi kok kayaknya saya enggak. Minta sama Tuhan, Tuhan aku pengen ngalamin itu. Dan percaya sama saya, yakin dan percaya, Tuhan pasti kabulkan. Kamu akan punya pengalaman yang indah dan otentik dengan Tuhan. Dan orang yang udah pernah mengalami ini, pasti dia gak perlu tuh butuh waktu banyak, gak perlu dilatih lama-lama. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan cinta Tuhan. Dia mau bagikan itu ke orang. Cerita-cerita tadi itu kan sebenarnya cerita cinta Tuhan dengan kita ya. Ketika hati kita penuh dengan cinta Tuhan, kita akan share ke orang lain. Tapi biar share-nya terarah, kayak tadi 3 menit. Sesuai tema, jadi biar gak lari-lari kemana-mana gitu ya. Nah, pesannya, bagikan ceritamu
bersama Tuhan kepada orang-orang muda. Saya mau ngajak teman-teman semua untuk membagikan kisah 3 menit ini. Dan saya mau minta topiknya itu pengalaman teman-teman sebagai pendamping. Karena kita yang hadir di sini kan semua adalah pendamping ya. Jadi siapkan ceritamu sebagai seorang pendamping dan nanti saya mau ngundang maju ke depan, cerita, nggak ada cerita yang salah, setiap cerita bersama Tuhan adalah berkat, sharingkan pengalaman pendampinganmu gitu ya. Agar kita bisa saling menguatkan nih satu sama lain nih. Karena kita semua di sini sama-sama pendamping. Nah, lalu saya mau minta teman-teman untuk buka ini nih, bit.ly/inspire next gen PKB tanggal 27, ini bukan tahun 2027 ya. Seperti itu. Gunakan itu untuk mengisi ceritanya. Jadi, dan saya juga mau minta izin kepada teman-teman sekalian. Di situ, di bagian paling bawah, kalian silahkan ceritakan, tuliskan dulu boleh. Atau kalau mau langsung cerita juga boleh, tapi nanti saya tetap minta tolong untuk link ini diisi. Agar kita punya gudang cerita dari teman-teman pendamping. Yang nanti bisa kita distribusikan kepada teman-teman pendamping di seluruh Indonesia. Nanti ceritanya kalau udah bagus bisa langsung naik. Kalau belum nanti kita akan bantu edit. Nanti minta izin juga kepada teman-teman. Untuk naik juga ke buletin majalah online yang teman-teman terima setiap bulan itu, Salve itu. Di situ kan ada bagian cerita kamu ya. Nah, yuk kita berbagi, kita bermurah hati, kita mau berbagi cerita kepada pendamping-pendamping yang lain di Indonesia. Dan ya, jadi sekarang jam, kenapa? Nggak bisa diakses. Waduh, ada kenakalan terjadi. Sebentar ya, saya buka aksesnya dulu ya. Ternyata terlupakan oleh waktu. Jadi nanti saya minta tolong isi, lalu mungkin sekitar 10 menit, lalu sesudah itu saya mau mengundang beberapa orang untuk yuk maju dan bercerita. Begitu ya. Cek. Aman? Terdengar ya? Sip. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya belum siap kayaknya karena emosinya agak main nih. Tapi kalau nanti saya menangis tolong saya jangan diberi tisu ya. Waduh. Biarkan saya pakai ini karena saya sedang melatih untuk pertobatan ekologis juga. Meminimkan tisu. Ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Romo, suster pun saya panggil teman-teman ya. Sejak pujian tadi pagi, entah kenapa ada yang terus kayak yuk cerita gitu. Sebenarnya saya nggak siap karena ini, saya merasa emosi saya kayaknya nggak pas buat sharing gitu. Karena kan nggak mudah gitu. Cerita tentang setelah vakum menjadi pendamping pia-pir di paroki, kira-kira mungkin 5 tahun. Dan hidup semakin fokus pada diri saya sendiri. Meskipun doa tetap, misa mingguan tetap, tetapi relasi dengan Tuhan sepertinya enggak gitu loh. Lalu setelah Tuhan izinkan saya mendapat sesuatu yang membuat saya sangat ketakutan dengan hidup saya. Hidup yang seandainya hidupnya nggak lama lagi gitu,
tiba-tiba saya tersadar, wah berapa tahun ini kok saya menyanyiakan hidup saya juga gitu untuk diri saya. Lalu sampai ya merasa pernah mengalami sangat ingin tidur tapi tidak bisa tidur. Lalu disitulah mulai saya semakin merasa, wah saya harus melakukan sesuatu, kayaknya saya butuh, sampai saya cuti dari pekerjaan. Saya bilang sama pemimpin yayasan di mana saya berkarya, saya butuh cuti, kayaknya jiwa saya butuh disehatkan, saya bilang. Lalu saya memilih cuti, oke, gitu. Lalu ada sesuatu yang membuat saya ingin tahu sesuatu, ya saya nggak perlu detilkan di sini. Saya ingat satu sosok bernama Yurika Agustina yang sejak saya kenal dan tadi pagi saya ketemu, saya sudah jumpa. Di conference ini juga saya kurang ingat pastinya 3 atau 2 kali ada 2 orang yang menanyakan bagaimana awalnya mengenal DC gitu. Tapi yang pasti saya ingat 2 gitu, tapi kayaknya 3 atau 2 gitu. Lalu itu yang tadi saya bilang awalnya, yaitu dari seseorang sosok Yurika yang kurang lebih 20 tahun lalu waktu saya kuliah di BINUS ini, saya BINUSian, sosok Yurika yang sebenarnya saya nggak terlalu ingat kapan persisnya, pokoknya saya dulu juga pernah ikut persekutuan doa yang dibawakan Yurika gitu. Jadi saya nggak ingat pastinya kapan dan apa temanya, cuma hanya waktu itu saya bilang terwow dengan sosok Kak Yurika tuh, wah ada ya cewek seperti ini gitu. Dan akhirnya saya ingin cari tahu sesuatu itu, saya browsing. Lalu di situ saya baca, lalu ada berkomunitas di Domus Cordis gitu. Lalu saya cari tahu apa itu Domus Cordis gitu. Saya akhirnya cari tahu ada ya komunitas Katolik sedetil ini sudah punya visi, misi, value yang sangat jelas gitu. Lalu saya akhirnya mulai cari-cari tahu tentang komunitas ini. Lalu sebenarnya sebelumnya itu teman pendamping remaja di paroki itu sempat kita ketemuan lagi setelah sekian lama nggak ngobrol. Yo Kak Ani, aku pingin loh di paroki kita ada pendampingan iman remaja lagi gitu. Karena sempat vakum beberapa tahun ya Kak ya, karena efek juga pandemi gitu. Terus saat itu saya juga masih sedang anti dengan Katolik, maksudnya saya lebih suka yang universal. Jadi saya bilang, saya juga ingin nih ngelakuin sesuatu buat remaja, tapi saya nggak mau tuh yang satu khusus. Aku maunya yang universal buat semuanya gitu. Lalu setelah saya mengenal Domus Cordis itu dan punya program itu, saya terpikir, wah ini kayaknya mungkin bisa nih dipakai di paroki gitu. Walaupun sebelumnya waktu saya ngobrol sama teman saya itu saya bilang, buat modul sendiri gitu. Buat modul sendiri gitu. Tapi terus waktu mengenal ini, wah ini dengan seperti ini kayaknya pakai yang sudah ada aja lah, buat apa buat lagi. Lalu akhirnya aku bilang sama teman saya itu, Kak Lia dari paroki kami, Santo Agustus Purbalingga, Kuspuan Purwokerto, Kak ini ada program pendampingan seperti ini, gimana? Yaudah yuk kita bawa ke Romo gitu. Lalu ketemu dengan Romo Paroki, waktu itu Romo Paroki cuma bilang, bagus tapi kita nggak usah pakai modulnya, kita buat modul sendiri, tapi kita minta mereka sharing ke kita, karena mereka sudah punya pengalaman. Sebenarnya dalam hati kecil saya kecewa, karena saya sangat ingin, ini udah program bagus nih kalau sampai nggak dipakai gitu loh. Tapi saya belajar untuk Tuhan, kalau memang jangan saya waksa keinginan saya gitu loh. Nggak apa-apa kalau misalkan ini nggak dipakai, ya nggak apa-apa gitu loh. Berarti mungkin memang bukan gitu. Lalu akhirnya setelah itu kita ketemuan lagi lebih banyak dengan pendamping. Terus saya sudah mulai share tentang Domus Cordis itu, kemudian mulai baca. Terus oh ya udah kita Zoom dulu aja. Zoom dengan waktu itu dengan Kak Feni dan Kak Budi. Terus dan setelah Zoom itu
Romo langsung memutuskan, oke, kita baik ini sepertinya kita pakai modul ini gitu. Itulah awal ada pendampingan iman remaja di paroki kami kembali jalan dengan modulnya PKB itu, dan saya bilang oh ya Tuhan, memang Roh Kudus yang kerja gitu, bukan saya bagian saya hanya memberi tahu modul ini gitu. Lalu dari situlah awal tahun lalu kita mulai berdinamika dengan Kak Feni dan Kak Budi dari Domus Cordis. Lalu setelah itu setengah tahun ini kami di paroki kami sudah berjalan pendampingan iman, dan saya sangat bersyukur. Dan waktu saya cuma bilang, Tuhan, kalau saya cuma dipakai untuk mengenalkan modul ini dan ada pendampingan remaja di paroki saya udah sangat bersyukur gitu loh. Tapi Tuhan kasih lebih, bahkan saya akhirnya kembali ada di paroki tersebut mendampingi remaja. Jadi saya cuma bilang, Tuhan begitu baik membawa saya yang saya merasakan saya seperti anak yang hilang. Bagaimanapun caranya Tuhan bawa saya kembali dan Tuhan kasih lebih gitu. Dan bahkan sampai saya berpikir, kadang-kadang kita merasa kalau kita melayani kita yang hebat, tapi di situ saya pernah sampai mengalami seandainya saya ingin melayani dan saya ditolak melayani di mana-mana pun saya sedih gitu loh. Jadi saya merasa kadang-kadang kita terlalu sombong gitu, maksudnya kalau kita melayani itu karena kita hebat gitu, tapi bahkan punya kesempatan melayani itu juga bukan kita, sampai kalau seandainya kita nggak punya kesempatan melayani itu juga sangat mengerikan menurut saya gitu. Dan saya bersyukur Tuhan begitu baik. Saya cuma bilang, kalaupun kakak-kakak mendamping di sini luar biasa dipanggil Tuhan. Bahkan kalaupun kita nggak mendamping intens pun seperti tadi Kak Yurika pun tetap bisa dipakai Tuhan untuk membuat, dan saya melihat saya semakin merasakan Tuhan begitu mengasihi anak-anak remaja di paroki saya, sampai apapun pasti Tuhan lakukan untuk nggak ingin satupun anak remaja, anak muda yang semakin nggak mengenal Tuhan, bukan untuk Tuhan tapi untuk mereka juga gitu. Dan juga yuk kita jadi teman seperjalanan yang dengan sesi Kak Rio tadi juga kita diingetin lagi bahwa mindset kita perlu, saya diteguhkan juga dengan sesi tadi pagi, mindset kita sungguh-sungguh perlu berubah gitu. Tentang waktu kita mendampingi remaja bukan karena aktivitas, tapi sungguh kita melihat bahwa oh ini calon pemimpin, oh ini adalah anak-anak yang Tuhan percayakan sama kita dan kita hanya alatnya, dan semuanya biarlah hanya kemuliaan Tuhan. Dan biar ayo teman-teman pendamping kita terus jangan, tadi di sesi Kak Bio bilang siapa yang lebih cepat. Jadi kalau yang nggak baik aja sangat cepat melakukan sesuatu yang membawa anak-anak menjadi nggak baik, jangan sampai kita juga terlalu lambat gitu. Jadi kita saling mendoakan jadi teman seperjalanan yang terus membawa anak-anak remaja ini dan orang muda jangan sampai terseret terlalu jauh dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Yeay, thank you. Maaf lebih dari 3 menit kok, Rey. Ayo berapa menit coba tadi? Hah? Mana suaranya orang muda? Kurang semangat. Orang tua tidak ada, orang muda semua di sini. Iya, orang tua berjiwa muda. Senyum dulu untuk saya. Iya. Halo. Hai. Luar biasa. Oke, baik, sedikit cerita, sharing mengenai pengalaman saya mendampingi orang muda. Oh iya, perkenalan. Maaf, Besti. Perkenalkan, nama saya Yosi. Hai, saya dari Keuskupan Maumere. Saya berada di satu komunitas Go Jesus. Oke, baik, saya sedikit sharing tentang pengalaman pendampingan orang muda.
Pendampingan orang muda itu terjadi di Universitas Nusa Nipah Maumere. Saya bersama teman-teman saya. Kami, kalau untuk saya secara pribadi, saya punya anak banyak sekali, sangat banyak anak muda yang saya dampingi. Tapi perlahan-lahan menjauh. Perlahan-lahan saya bangkitkan semangat saya lagi. Saya pertama semangat sekali ya untuk mendampingi orang muda, saya semangat. Anak-anak muda saya banyak dan mereka itu anak-anak yang sangat kreatif. Sangat ceria, sangat gembira. Setelah kegiatan retret berlangsung di Unipa, kami mendampingi dari kelas per kelas. Jadi di situ kami ada pengajaran, ada sharing kelompok. Dan di situ juga ada games yang kami lakukan bersama. Jadi kalau anak-anak pendamping saya bosan, saya harus main games dulu bersama mereka. Gitu. Setelah itu ada juga sesi di mana kami harus bertemu. Kami komsel bersama. Kami komsel dan saat ini saya akan bercerita tentang satu anak. Banyak anak yang unik, tapi satu anak ini yang membuat saya rasa hari ini saya perlu cerita di tempat ini. Dia adalah Weliana Sonia Pure, di mana saya sangat mengenal dia secara pribadi, sangat dekat sekali. Awal kami berkenalan, kami menjadi saya menjadi kakak pendamping dan dia menjadi adik pendamping saya cukup lama, mulai dari 2021. Dan sampai saat ini dia masih bertahan bersama saya dan dia juga sudah punya anak pendamping juga. Banyak lika-liku kehidupan menjadi seorang pendamping. Saya merasa bahwa anak ini memang diutus Tuhan untuk saya dampingi. Banyak hal yang dia ceritakan bukan hanya menjadi seorang kakak pendamping, tetapi cerita-cerita pribadinya yang membuat saya juga merasa bahwa saya bukan saja menjadi seorang kakak pendamping saja, tetapi menjadi keluarganya juga. Dari situ mulai saya merangkul dia, mengajak dia untuk berdoa bersama, sharing bersama. Kami secara pribadi sering bertukar pikiran. Biasanya ada cerita-cerita menarik, hari ini tidak gitu. Sering ditanya seperti itu. Ada cerita yang buruk tidak hari ini. Dan selalu saja walaupun saya tidak bertanya, inisiatif dia selalu, kakak saya mau cerita, kakak saya mau sharing pengalaman saya. Dan di mana saya juga sedikit kecewa karena banyak anak-anak pendamping saya meninggalkan saya dan sekarang sisanya 5 orang, 1 orang yang Weliana Sonia Pure yang akan saya ceritakan ini, dia sempat sampaikan ke saya, kakak saya pengen nama kakak ada tertera di proposalnya saya, di laporan saya, laporan perkuliahan. Saya rasa, oh Tuhan, ternyata yang selama ini saya dampingi, memang saya dampingi dia juga tidak mudah teman-teman, tidak mudah. Itu butuh kerja keras. Mana saya harus tanya ke dia jurnal mingguannya, kadang juga molor, kadang tidak isi sama sekali, 1 minggu 2 minggu tidak isi.
kadang sampai sebulan tidak isi. Itu kadang juga komsel, tidak ikut. Paling bandel juga. Alasan macam-macam. Tapi saya berusaha, saya hanya menangis dalam diam teman-teman. Saya menangis dalam diam, saya menangis dalam doa. Dan kadang juga cerita sharing ke kakak Obed, kakak Rey dan teman-teman Domus Kordis lainnya yang mendampingi saya saat Zoom. Itu sering cerita tentang kebaikan Tuhan juga. Tapi di situ terkadang kayak rasa, aduh cukup Tuhan, kayaknya saya tidak cocok di sini. Saya tidak pas menjadi seorang pendamping. Dan saya tidak layak. Sempat ingin rasanya berhenti gitu teman-teman. Aduh saya tidak sanggup lagi Tuhan. Tapi mulut saja, hati tidak teman-teman. Hati itu terus kayak jangan Yosi. Kau harus tetap menjadi seorang pendamping. Gagal itu bukan hal yang kau harus meninggalkan begitu. Sering ada kata-kata baik di saya punya hati. Dan sampai detik ini, sampai saat ini saya berdiri di sini menjadi seorang pendamping, jatuh bangun, saya tetap kuat, itu karena kekuatan Tuhan, karena kasih Tuhan. Jadi mungkin teman-teman di sini mungkin yang ada di depan saya, mereka tidak tahu saat saya menangis gitu. Saat saya menangis ketika banyak yang meninggalkan saya. Tapi saya berusaha untuk percaya ke Tuhan bahwa apa yang Tuhan tugaskan ke saya, berikan tanggung jawab ke saya akan lakukan dengan sepenuh hati. Karena apa yang tidak bisa saya lakukan, Tuhan bisa lakukan itu. Tuhan bisa menuntun saya. Itu ada di catatan saya, catatan kecil saya ketika saya jatuh, ketika saya lemah untuk menjadi seorang pendamping, saya selalu lihat di catatan saya itu sebagai penguatnya saya. Jadi saya ada HP-nya saya di situ, bisa tolong ambil HP-nya saya, minta maaf. Karena saya akan bacakan ini, ya minta maaf. Saya akan bacakan satu yang buat saya terberkati, bukan saja anak-anak pendamping saya merasakan berkat dari saya, tapi pun saya mendapatkan berkat dari mereka. Jadi ada satu anak yang unik ini, dia bilang ke saya sulit untuk jelaskan kata-kata apa untuk Kakak Yosi. Selama saya kenal terlalu banyak yang saya dapatkan. Saya banyak mengalami perubahan. Saya sering berdoa dan banyak hal di dalam hidup saya yang negatif itu sekarang saya sudah menjadi anak-anak kudus, anak-anak Allah. Terlalu banyak yang saya tidak bisa balas, itu semua saya cuma bisa doa buat kakak. Jadi dia hanya bisa berdoa untuk saya setiap hari. Dia katakan setiap hari dia berdoa untuk saya. Dan itu saya sangat bersyukur. Saya kuat bukan karena saya yang doa sendiri, tetapi anak-anak pendamping saya mendoakan saya. Jadi hanya itu saja teman-teman ya. Jadi terima kasih teman-teman, tetap semangat menjadi kakak pendamping. Apapun masalahmu, apapun yang engkau alami di lapangan, Tuhan akan menyertaimu. Engkau tidak jalan sendirian. Tepuk tangannya mana? Cie. Terima kasih untuk Kakak Rey. Ya aplaus lagi dong buat Kakak Yosi. Iya tuh, kok sepi katanya gitu. Ya. Thank you Kakak Yosi. Ya teman-teman, waktu sudah habis, maaf sekali, sayang sekali gitu ya. Berapa menit itu tadi? 10? 15?
10? Oh, ternyata cerita 3 menit nggak segampang itu ya. Ya nggak apa-apa gitu, namanya juga mau belajar ya. Nah, kalau kita udah tulis, coba deh dituliskan gitu ya teman-teman ya. Dan link yang tadi bit.ly INGEN PKB 27. Tolong diisi ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Nanti akan ditampilkan di dalam majalah Salve, majalah bulanan online kita gitu ya. Sebagai penutup, saya mau ngingetin sekali lagi, jangan pelit-pelit, bermurah hatilah berbagi. Ceritamu akan menginspirasi orang muda untuk mengenal Kristus dan betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih, saya berhenti di sini. Tuhan memberkati. Thank you.